Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, pemerintah mengambil langkah strategis memangkas anggaran sebagian besar kementerian dan lembaga. Alasannya, efisiensi dan optimalisasi belanja negara. Namun, di balik langkah ini muncul pertanyaan besar, siapa yang paling terdampak? Dan apa konsekuensi jangka panjang bagi masa depan bangsa? Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran pada kementerian dan lembaga sebesar Rp306,69 triliun dan dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu kementerian yang menjadi sorotan dalam hal pemotongan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai 73,34% dengan pemotongan sebesar Rp81,38 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun. Hal ini menjadi sorotan karena Indonesia merupakan negara kepulauan, masih banyak daerah terpencil yang tertinggal, dan salah satu upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah proses pembangunan infrastruktur yang memadai. Bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi pendidikan dan kesehatan justru menjadi prioritas pendukung, bukan menjadi prioritas utama. Yang dimana ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Apakah langkah yang diambil pemerintah ini tepat? Namun, di balik pemangkasan tersebut, ada pengecualian yang mencolok. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat justru tetap utuh, bahkan dalam beberapa kasus mengalami peningkatan yang signifikan. Mengapa anggaran mereka tidak dipangkas? Apakah ini soal prioritas nasional, kebutuhan mendesak dalam menjaga keamanan, atau ada faktor lain yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut? Pemangkasan anggaran bukan keputusan yang ringan. Tekanan defisit anggaran yang semakin besar, kebutuhan belanja sosial untuk membantu masyarakat yang masih berjuang keluar dari dampak pandemi, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi latar belakang utama keputusan ini. Pemerintah mungkin menghadapi dilema. Di satu sisi harus menjaga stabilitas segala urusan yang berkenan dengan pajak atau pendapatan negara. Di sisi lain, tetap harus memastikan program-program prioritas berjalan dengan baik. Kementerian yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami penyesuaian yang signifikan, bahkan ada program yang terpaksa dihentikan atau ditunda. Dampaknya akan terasa langsung di lapangan. Guru-guru di daerah terpencil menghadapi tantangan tanpa dukungan memadai. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayah tertinggal berjuang dengan keterbatasan sumber daya. Proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan yang seharusnya membuka akses ekonomi baru terhenti di tengah jalan atau bahkan tidak akan ada pembangunan. Di tengah pemangkasan ini, muncul pertanyaan besar. Mengapa Kementerian Pertahanan, Polri, dan DPR tidak mengalami pengurangan anggaran? Pemerintah berdalih bahwa stabilitas nasional membutuhkan fondasi yang kuat, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa anggaran mereka diperlukan untuk memperkuat kemampuan militer, modernisasi alutsista, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman regional dalam konteks geopolitik yang semakin dinamis. Polri juga memiliki alasan serupa dengan meningkatnya tantangan keamanan dalam negeri dari kejahatan cyber hingga ancaman terorisme. Polri mengklaim bahwa anggaran yang stabil penting untuk mendukung operasional mereka. Penambahan anggaran bahkan dianggap krusial untuk memperluas program pengamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sementara DPR sebagai lembaga legislatif mempertahankan anggaran mereka untuk menunjang fungsi pengawasan dan representasi, biaya operasional tinggi termasuk perjalanan dinas, studi banding, dan kegiatan reses menjadi alasan utama mengapa anggaran mereka tetap utuh. Namun, bagaimana dampaknya ke masyarakat? Prediksi kami, dengan adanya pemangkasan anggaran di sektor publik, berarti pengurangan layanan dasar yang menyentuh langsung ke kehidupan sehari-hari. Program bantuan sosial akan berkurang, subsidi untuk pendidikan dan kesehatan dikurangi, dan yang pasti proyek pembangunan infrastruktur yang vital untuk konektivitas pertumbuhan ekonomi tertunda dan bisa saja hancur.
Di daerah-daerah terpencil dampaknya bahkan akan lebih terasa. Sekolah-sekolah harus bertahan dengan fasilitas seadanya. Puskesmas kekurangan obat-obatan, dan akses jalan yang rusak parah tak kunjung diperbaiki karena ketidakadanya anggaran. Masyarakat yang paling rentan seperti petani kecil, nelayan, dan pekerja informal harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kehidupan dasar mereka. Lalu, kemungkinan besar lainnya adalah meningkatnya angka pengangguran secara drastis. Mengapa demikian? Terputusnya kontrak pekerja honorer yang bekerja di berbagai kementerian yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Lalu vendor atau penyedia jasa yang sering bekerja sama dengan pemerintah akan ter-cut off juga, yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan di berbagai sektor dan ancaman PHK untuk karyawan pun semakin besar. Di balik setiap angka dalam anggaran negara, ada cerita tentang prioritas, kepentingan, dan masa depan bangsa. Setiap keputusan anggaran bukan sekedar soal angka, tetapi cerminan dari visi pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Apakah keputusan ini mencerminkan kebutuhan rakyat? Atau hanya proyek ambisius semata? Apakah stabilitas keamanan lebih diutamakan dibanding pembangunan ekonomi sosial? Waktu yang akan menjawab. Tetapi suara rakyat hari ini sudah mulai menggema, menuntut transparansi, keadilan, dan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat.